Ya, Shalom. akan membaca firman Tuhan. Tunggu. Ya, Keluaran 31 ayat 1 sampai 11 ya, Bram. Iya. Ya, silakan Bram. Besalel dan Aholiab ditunjuk. Ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Silakan lanjut. Oh. Presti silakan. Lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Ibu Nela siap? Saya nggak bisa baca, Bu. Soalnya lagi Oke. di Bu. Ini Ya, makasih. oke. Ayat 3. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan segala macam pekerjaan. Om Bram. Ayat 4. Untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. Keluaran. Ya, silakan. Untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Ayat 6. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahimasah dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Ayat 7. Kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah itu. 8. Yakni meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni dengan segala perkakasnya, mezbah pembakaran ukupan. Ayat 9. Mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya. Ayat 10. Pakaian jabatan, baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harun, maupun pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan iman. 11. Minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus, tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, haruslah mereka membuat semuanya. Amin. Amin. Ya, kita akan berdiam diri. Sekarang 11, kita Amin. akan kembali ke 5:13. Silakan.
sudah kita kembali. Silakan Om Bram. Baik, shalom semuanya. Dari pembacaan kita, rema yang saya dapat dari ayat 2 dan ayat yang ketiga. Dikatakan bentar. Ya. Dikatakan di situ, lihat telah kutunjukkan Bezalel bin Uria bin Hur dari suku Yehuda. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Dari ayat-ayat ini, tema yang saya dapat adalah orang pilihan yang dipenuhi roh Allah. Ya, menjadi orang pilihan atau orang yang terpilih tentu itu melalui beragam kriteria sehingga seseorang itu dapat terpilih untuk masuk di dalam sebuah momen atau sebuah hal yang bisa berfaedah bagi orang lain. Nah, namun untuk menjadi orang yang dipenuhi dengan roh Allah itu juga memiliki sebuah kriteria yang khusus. Karena mengapa demikian? Hal itu menyangkut diri Allah secara pribadi sebagaimana Allah adalah pribadi suci yang tidak bisa berada di tempat-tempat yang najis atau tempat-tempat yang kotor. Nah, di dalam ayat-ayat ini kita melihat bahwa Bezalel yang adalah cucu dari Hur ya, yang bersama-sama dengan Harun menopang tangan Musa ketika ada peperangan melawan orang Amalek. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, ia dipilih tetapi juga bukan hanya dipilih, tetapi dipenuhi dengan roh Allah. Jadi kita lihat di sini bahwa mereka bukan sekedar dipilih tetapi kriterianya adalah mereka dipenuhi oleh roh Tuhan atau roh Allah itu sendiri. Nah, dan demikian keahlian dan pengertian serta pengetahuan dalam segala pekerjaan. Jadi mereka dipenuhi Roh Kudus, kemudian dilengkapi dengan keahlian, juga pengertian dan pengetahuan ya untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ditentukan oleh Tuhan. Nah, orang yang dipenuhi oleh Roh Allah senantiasa lebih unggul. Ya, mereka selalu lebih unggul daripada orang lain yang tidak dipenuhi oleh Roh Allah. Ya, contohnya seperti Yusuf. Ya, Yusuf di dalam Kejadian pasal 41 ayat 38 dan 39. Di sana dikatakan, lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Ya. Jadi orang-orang yang dipenuhi oleh roh Allah itu pasti punya kemampuan-kemampuan yang memang Tuhan kasih kepada mereka yang tidak dimiliki oleh orang lain. Sehingga membuat orang terpesona, tertarik untuk memakai mereka untuk melakukan pekerjaan besar. Nah, jadi kita melihat di sini bahwa Bezalel juga adalah orang yang dipilih oleh Tuhan, tetapi bukan sekedar dipilih, tetapi sekaligus dia dipenuhi oleh roh Allah. Sehingga keahlian yang dari Tuhan pun mengikuti dia, Bezalel ini. Nah, di dalam 1 Korintus 7 ayat 7 dikatakan, namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas
yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Demikian juga di dalam 1 Korintus 12 ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi orang yang dipilih dan dipenuhi Roh Kudus itu selalu punya kemampuan atau keahlian-keahlian yang memang Tuhan kasih secara spesial untuk melakukan pekerjaan Tuhan bagi kemuliaannya dan juga bagi kepentingan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Nah, oleh karena itu kita harus relakan diri agar dipenuhi oleh Roh Allah, agar karunia Allah yang dianugerahkan Tuhan kepada kita itu benar-benar dapat berfungsi dengan baik untuk membangun tubuh Kristus dengan baik juga. Sebagaimana diungkapkan juga oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan apa? Kepentingan bersama di situ, ya. Jadi kalau kita dikasih karunia itu bukan untuk diri kita semata-mata untuk pameran, tapi untuk kepentingan bersama. Karena itulah kita tidak boleh angkuh atau sombong ketika mendapat karunia dari Tuhan, gitu. Nah, dengan demikian, maka sebagaimana bangunan yang tersusun rapi menampilkan keindahan dan keagungan bangunan itu, sehingga bangunan itu menarik dan mengagumkan, ya, bagi pembuatnya. Orang akan muji-muji orang yang membuat bangunan itu. Nah, Tuhan juga melalui firman Tuhan lewat Rasul Paulus juga mengatakan kita adalah bangunan yang saling melengkapi satu ornamen dengan ornamen lain untuk membentuk bangunan itu menjadi bangunan yang bagus dan menarik, gitu. Nah, di dalam Efesus pasalnya yang kedua ayat yang ke-21 dan juga dari Efesus 4 ayat 16 dikatakan di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi kita tuh Rasul Paulus analogikan kita sebagai bangunan yang mana berdiri di atas dasar yang kuat yaitu Yesus Kristus, dan kita saling melengkapi satu sama yang lain untuk membentuk bangunan tersebut. Sama seperti kita adalah tubuh Kristus, setiap anggota tubuh itu saling melengkapi dengan kelebihan masing-masing untuk melakukan pekerjaan bagi tubuh itu sendiri. Nah, ini penting bagi kita sebagai orang-orang percaya. Jadi kita melihat di sini bahwa Basalel dan juga Aholiab itu dipilih secara khusus dan dikasih karunia khusus untuk membimbing orang lain agar mereka juga bersama-sama melakukan pekerjaan-pekerjaan di bait Allah untuk kepentingan bersama dan untuk kehormatan dan kemuliaan nama Tuhan. Jadi kalau kita sebagai anak Tuhan, jangan kita memendam karunia yang Tuhan berikan bagi kita ya untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ada banyak orang yang memendam karunia yang ada pada mereka. Begitu. Kemudian memang kita juga harus mempersiapkan diri, merelakan diri untuk dipenuhi Roh Allah. Orang yang tidak dipenuhi Roh Allah sulit untuk mengorbankan karunia yang ada pada mereka. Mereka akan pakai karunia-karunia yang diberikan kepada mereka untuk kepentingan mereka semata, gitu, bukan untuk kepentingan bersama. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau untuk dipilih oleh Tuhan dan bukan hanya dipilih, tetapi mau untuk dipenuhi Roh Kudus agar dapat mengerjakan pekerjaan besar yang Tuhan siapkan kita kerjakan di tengah dunia ini, agar menjadi berkat bagi orang lain, maka kita harus relakan diri. Kita harus membuat diri kita dipilih, ya.
Tuhan memilih seseorang itu tidak serampangan, ya. Nah, bahkan kalau di bagian firman Tuhan yang lain dikatakan bahwa kita dipilih sejak sebelum alam semesta ini diciptakan. Jadi ada orang berpikir bahwa kita dipilih itu Tuhan itu pilih kasih. Oh, berarti Tuhan itu kan sudah memang milik kita untuk masuk neraka dan masuk surga. Tidak demikian. Pilihan itu tergantung kepada kita sendiri gitu loh. Jadi ibaratnya saya kasih analogi adalah seorang petani itu menanam misalnya buah jagung. Nah, petani itu akan menyirami jagung itu, kemudian menyianginya, memberi pupuk, menyemprotkan hama yang ada padanya. Nah, tetapi untuk membuat nanti jagung itu berbuah dan terpilih menjadi bibit, itu tergantung pada jagung itu sendiri. Perawatan semua sudah dilakukan oleh orang yang menanam itu. Tapi dia sendiri harus ya akarnya mengambil nutrisi-nutrisi yang ada dalam tanah itu untuk membuat sesuatu sehingga itu bisa menghasilkan buah yang baik. Gitu. Demikian juga dengan kita. Allah sudah memberikan segalanya kepada kita. Tetapi supaya kita terpilih agar bisa selamat masuk surga, ya itu tergantung kita sendiri. Pilihan ada pada kita, bukan pada Tuhan. Nah, jadi kita yang membuat Tuhan memilih kita. Atau ilustrasi lain seperti seorang pemain sepak bola. Ketika seseorang direkrut untuk berlatih, dilatih dan berlatih untuk bisa menjadi seorang yang dipilih untuk masuk dalam timnas untuk mewakili suatu daerah atau suatu bangsa dalam kancah persepak bolaan, maka orang itu sendiri yang harus mempersiapkan diri. Dia harus berlatih dengan baik, dia harus mendisiplinkan diri dalam banyak hal, ya. Sehingga apa? Dia akan menampilkan sebuah permainan yang bagus, maka coach-nya akan memilih dia untuk masuk dalam tim unggulan gitu. Tapi kalau dia ya yang penting saya main sepak bola, maka dia tidak akan berkembang dengan baik, maka dia tidak akan dipilih. Nah, demikian juga dalam keselamatan. Tuhan sudah memberikan semuanya. Dia memberikan firman-Nya, ya. Dia menuntun. Tetapi kalau kita sendiri tidak mau menjaga diri untuk hidup dalam kekudusan, ya kita tidak akan terpilih untuk masuk neraka. Nah, itu rema yang bisa saya dapatkan. Semoga dapat menolong kita untuk iman percaya kita bertumbuh dengan baik. Silakan untuk teman-teman yang berbagi rema. Terima kasih Om Bram. Silakan teman-teman kalau mau sharing. Saya juga tertarik dengan ayat yang tadi Om Bram sudah baca, ya, yang ayat 2 dan 3 itu. Ya. Telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Saya wow, ya, betapa beruntungnya orang yang dipilih oleh Tuhan dengan dipenuhi dengan segala keahlian, ya, oleh karena roh Allah yang ada di dalam dia. Ya, dia diberikan keahlian dan pengertian, pengetahuan, sehingga dia bisa melakukan banyak hal. Betapa beruntungnya. Kita harus berdoa, Tuhan, penuhilah kami dengan roh-Mu, dengan keahlian-keahlian ini, sehingga kami bisa melakukan banyak hal. Ya, karena pengetahuan kita ini terbatas. Kadang kalau saya ikut pelajaran bahasa Ibrani gitu ya, atau kelas bahasa Yunani, saya tahu bahwa itu adalah bahasa yang buat saya masih sangat asing, masih sangat saya melihatnya itu adalah susah gitu ya, nulisnya aja susah, bacanya gimana. Karena itu saya kalau pas lagi ikut gitu saya bilang, Tuhan berikan aku kecerdasan, karena aku nggak ngerti ini Tuhan, ini bahasa baru. Tetapi bahasa ini sangat
sangat berguna untuk menolong aku mengerti firman-Mu, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, ya. Dan saya merasa sangat bersyukur bahwa saya dikasih kesempatan untuk ikut pelajaran itu secara gratis lagi. Karena itu saya membutuhkan Tuhan untuk bisa menangkap, untuk bisa memahami itu. Jadi betapa beruntungnya orang yang dipimpin oleh Roh Tuhan dengan segala keahlian dan pengertian. Dan saya melihat ya orang-orang yang punya keahlian seperti ini, yang dikaruniai roh yang seperti ini, mereka memang punya wibawa khusus ya. Mereka punya wibawa khusus, mereka punya sesuatu yang khusus di dalam dirinya sehingga orang menaruh rasa hormat, menaruh rasa percaya, mau mendengarkan dia gitu. Memang orang pilihan Tuhan itu luar biasa. Ya, mereka tidak bisa, mereka nggak bisa ditipu, nggak bisa karena Roh Allah ada di dalam dia. Saya pernah melihat sebuah ibadah ya, sebuah ibadah. Ada orang berniat jahat, ya. Ada orang berniat jahat. Tetapi orang itu sebelum melakukan kejahatannya, dia datang ke gereja itu, melihat-lihat gitu. Melihat-lihat. Nah, tetapi Tuhan kasih karunia khusus kepada hamba Tuhan itu. Sebelum si jahat itu melakukan kejahatannya, hamba Tuhan itu sudah memanggil orang itu. Dia panggil, langsung dibereskan, saat itu juga terjadi pelepasan sehingga niat kejahatannya tidak jadi. Karena kejahatan yang dia rencanakan itu sebuah kejahatan besar, yaitu mau ngebom gereja itu. Ya, dia dengan bukan di Indonesia tapi di luar negeri. Jadi luar biasa orang yang dipenuhi oleh Roh ya bisa mencegah sesuatu yang jahat itu terjadi. Betapa beruntungnya orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan seperti ini. Tuhan kita memang Tuhan luar biasa ya, karena memang orang yang dipilih oleh Tuhan, dia akan memiliki tanda-tanda, ya, tanda-tanda yang membuat orang itu percaya bahwa dia adalah diutus oleh Tuhan. Seperti Yesus. Yesus memiliki tanda, membawa tanda-tanda sehingga orang berbondong-bondong datang kepadanya, ya, dan mau mendengarkan dia. Ya, walaupun waktu itu mungkin orang-orang di Israel sana bingung gitu ya, bingung kok, antara bingung, antara iri hati ya, orang tertentu mungkin iri hati ini, waduh ada saingan gue nih, selama ini aku punya jabatan, tapi ini ada orang baru, penuh dengan wibawa, penuh dengan tanda-tanda, mujizat-mujizat, mereka berupaya berbagai cara ya untuk menjatuhkan, untuk menyingkirkan Yesus, ya. Tapi ada juga banyak juga yang mau mendengarkan dia, ya. Jadi utusan Tuhan itu selalu disertai dengan tanda-tanda, dan berbahagialah orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan kita Tuhan yang hidup, dahsyat. Amin. Amin. Silakan yang lain. Shalom. Saya mendapat rema dari Keluaran 31 ayat 6 ini. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Perikop ini adalah menjabarkan bagaimana Tuhan sudah memilih Aholiab bin Ahisamak ini dari suku Yehuda, mereka dari suku Yehuda. Tetapi Tuhan juga memilih orang-orang dari suku Dan untuk memberikan keahlian. Yang dilakukan mereka adalah keahlian di dalam membuat kelengkapan kemah pertemuan. Memang di sini apa yang mereka lakukan itu berbeda dengan yang dilakukan oleh Harun dan Musa.
Tetapi apa yang dilakukan mereka adalah satu pekerjaan yang dikehendaki Tuhan untuk mendukung kemah pertemuan sesuai dengan rancangan dan ketetapan Tuhan. Sehingga mereka dapat hikmat bahwa apa yang harus mereka lakukan itu tepat seperti yang dikehendaki Tuhan. Sehingga keperluan kemah pertemuan, pakaian Harun, dan juga segala macam perlengkapannya itu pas sesuai dengan kehendak Tuhan. Sampai meramu wangi-wangian juga sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu adalah hikmat karunia yang Tuhan berikan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita tidak menjadi pendeta ataupun orang-orang yang terlibat langsung di dalam ibadah di gereja. Tetapi kita bisa memanfaatkan karunia yang sudah Tuhan berikan di dalam diri kita itu untuk berkarya bagi Tuhan, bisa menjadi berkat bagi dunia ini dengan memasukkan atau memasukkan nilai-nilai Kristiani. Kita bekerja dengan keahlian dan hikmat yang diberikan Tuhan sesuai dengan apa yang ada tertulis di Alkitab, bahwa kita harus punya integritas, kejujuran, ketulusan. Itu termasuk karunia yang diberikan Tuhan. Nah, di sini kita juga melihat bahwa kesadaran bahwa setiap orang itu bisa dipakai Tuhan dengan diberikan karunia kepada setiap orang sesuai dengan keahliannya, dan itu semua ada di dalam kendali Tuhan. Sehingga penting sekali bahwa kita harus merasa pasti bisa melakukan sesuatu. Kita pasti bisa berguna untuk pekerjaan Tuhan. Kita pasti bisa berguna untuk terlibat di dalam pelayanan, walaupun apapun bentuknya, mungkin tidak langsung berhubungan dengan yang berada di bait Allah. Nah, itu penting sekali bahwa kita pasti punya satu karunia yang dari Tuhan yang bisa kita pakai. Kita langsung berhubungan dengan bait Allah ataupun dengan dunia ini, tapi semuanya itu dilakukan berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Kemudian penting sekali juga di sini bahwa kita tidak boleh merasa seperti orang yang paling bisa gitu melakukan segala sesuatu. Karena sesungguhnya Tuhan itu tidak memberikan satu orang keahlian bisa semuanya dia lakukan. Itu enggak seperti itu. Faktanya di sini orang yang ditunjuk oleh Tuhan itu adalah Besaleel ya dan Aholiab, tetapi dia juga menunjuk orang-orang dan gitu, memberikan karunia kepada orang dan. Artinya apa? Artinya bahwa Tuhan itu memberikan karunia ke banyak orang. Jadi jangan pernah ada satu orang menganggap diri paling ahli di sini, karena tidak seperti itu. Kalau kita melihat di dalam Keluaran 31 ini, kita melihat bahwa Tuhan memberikan karunia ke banyak orang, seperti tadi Pendeta Abram ya, bicara bahwa kita itu seperti tubuh Kristus yang akan dipakai untuk membangun tubuh Kristus, semua dengan karunia yang berbeda-beda, tapi kita dalam satu organ tubuh yang sama, yaitu tubuh Kristus. Itu sih yang saya dapatkan pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Fresti. Memang dalam sebuah pelayanan ya, kita memang tidak mungkin melakukannya hanya satu orang. Seperti yang dulu Musa pernah ditegur oleh bapak mertuanya bahwa kamu akan lelah kalau kamu melakukan semuanya ini. Kamu harus bagi-bagi, dipilih
orang ini mengerjakan ini. Jadi sama seperti kita dalam satu gereja, satu pelayanan, kita nggak bisa melakukannya sendiri-sendiri. Setiap orang punya bagiannya masing-masing. Ada bagian yang musik, ada bagian yang punya karunia ini. Tapi semuanya adalah untuk satu pelayanan, satu kemuliaan, semuanya untuk Tuhan. Seperti itu. Untuk yang baru bergabung, pagi ini kita membaca Keluaran 31 ayat 1 sampai 11. Silakan yang mau sharing. Mungkin Umbra mau menambahkan? Belum. Silakan yang lain dulu. Kalau lihat di sini berarti tidak ada yang bisa dikatakan oh pekerjaan itu kecil gitu, nggak berarti, nggak seperti itu ya Bu Maya ya. Semua pekerjaan penting di hadapan Tuhan Kita juga ya Bu Maya. kita juga butuh. Kadang-kadang itu kecil tapi itu juga ternyata itu sangat berguna walaupun itu kecil gitu. Misalnya kayak asyar, walaupun asyar itu sepertinya hanya seperti itu ya. Tetapi kita butuh orang-orang seperti itu, dan tidak semua orang tertarik untuk menjadi asyar. Setiap orang mungkin punya minatnya sendiri-sendiri ya. Ada yang bisanya main drum, bisanya di vokal aja, menyanyi. Ada yang bisanya, dia keahliannya doa syafaat tuh. Tapi semuanya adalah one body. Aser itu menjadi seorang aser itu perlu keramahan, kebaikan. Betul. Orang nggak semua orang bisa loh. Itu karunia sendiri loh. Itu luar biasa. Orang paling depan gitu. Butuh percaya diri juga ya. Iya, butuh percaya diri loh seorang aser itu. Kalau nggak percaya diri dia nggak bisa. Karena orang pemalu tentu susah untuk menyapa orang. Betul. Semuanya ada bagiannya dan karunianya, makanya kita di sini kita disadarkan harus menghargai setiap orang gitu ya. Iya. Shalom. Ya, silakan Pak Hari. Saya tertarik jadi dua ayat tapi dua-duanya sih serupa ya. Di ayat 3 ayat 2 lah, ayat 2 3. Lihatlah telah kutunjuk Bezalel ben Uri ben Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Lalu berikutnya yang ayat 6 ya. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab ben Ahisamach dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, ini kalau buat saya itu komparasinya dengan ilmu sains, pengetahuan. Jadi di dunia ini sekarang ini sains pengetahuan dengan iman itu dipecah dua oleh orang-orang dunia ini. Orang yang pintar di dunia ini merasa sains ilmu pengetahuan itu menjadi Tuhan mereka menjadi sombong begitu loh. Karena ada pengetahuan, ada ilmu yang berkembang gitu loh. Tapi di Alkitab ini sebenarnya kita mengerti satu hal, bahwa sebenarnya pengetahuan itu datang dari Tuhan. Itu jadi semua kemajuan di muka bumi ini diinspirasikan Tuhan kepada orang untuk membuat dunia ini maju di satu sisi, di sisi lain juga untuk penggenapan firman di dalam kitab Wahyu. Jadi kenapa beberapa ilmu maju, beberapa ilmu biasa-biasa saja, ya memang ada tujuannya gitu. Jadi kita akan melihat ini lebih besar, bahwa segala sesuatu itu ada dalam rencana Tuhan, dalam tangan kekuasaan Tuhan gitu loh. Memang Tuhan mengarahkan ke arah situ. Nah, kalau dalam hal
kerohanian ini setara dengan surat Paulus di Korintus, bahwa Roh Allah itu memberikan karunia kepada banyak orang gitu. Ada yang pengajar, ada yang nanti berbahasa lidah, nanti ada yang jadi penginjil, ada yang dikaruniakan jadi pengembala gitu. Itu idealnya begitu. Jadi memang sekali lagi ini yang kita harus perhatikan dan hargai adalah ini inisiatif Tuhan. Dari Tuhan tuh sebenarnya banyak ilmu, baik ilmu dari yang sains maupun ilmu agama begitu. Jadi kalau orang di luar Kristenan itu bicara menjelek-jelekan, oh pengetahuan begini, ilmu pengetahuan gini gitu loh. Ya kalau kamu agama tidak berkembang, jangan salah. Agama Kristen itu yang paling paling bisa mengimbangi atau menjelaskan jika pendeta atau orang Kristennya itu cukup pengetahuan tentang firman, paling bisa menjelaskan apa yang ada di dunia ini gitu. Karena semuanya berasal dari Tuhan sendiri, baik itu agamanya, gerejanya maupun dunianya ini gitu. Jadi itu kita jangan kurang pengetahuan, wajib harus membaca, merenungkan gitu loh. Hal ini dijelaskan panjang lebar, sebenarnya kadang-kala singkat lebih di dalam Alkitab gitu loh. Tapi mengenai apa yang tugas-tugas yang penting yang perlu kita perhatikan itu panjang lebar ada di dalam Alkitab kita gitu loh. Jadi itu kita sebab di luar sana itu ada yang namanya gereja Christian Science atau Science Christian, itu akhirnya mereka sesat, dan itu gereja itu ada di luar negeri lah gitu loh, karena memisahkan antara iman dan pengetahuan. Tapi di sini kita baca bahwa di ayat yang ketiga ya, dan telah kupenuhi dia dengan Roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Jadi memang inisiatifnya datang dari Allah, pengetahuan datang dari Allah gitu. Jadi jangan kita kurang hati-hati untuk mencermati hal ini gitu loh. Sebab di luar sana tuh karena hal-hal seperti ini orang menjadi sombong. Wah, bisa ini, bisa itu, lalu merasa diri lebih tinggi dari yang lain. Padahal sumbernya satu, yaitu dari Tuhan kita gitu loh. Lalu dibagi-bagi untuk orang-orang gitu. Jadi itu kalau di dalam Korintus kita harus ingat, tangan nggak bisa bilang saya lebih unggul dari kaki, nggak ada kaki juga susah setengah mati gitu. Jadi kaki juga nggak bisa bilang saya ini kepala gitu, karena saya yang menopang semua badan. Ya nggak bisa gitu juga gitu. Itu jadi kita harus mawas diri juga gitu. Iya, cukup ya teman-teman ya. Silakan dilanjutkan. Terima kasih Pak Hari. Masih ada yang mau menambahkan? Sedikit aja Pak Bu Mayang. Silakan. Tadi kan Pak Hari bilang ilmu ya atau terus iya, kita mengucap syukur karena Tuhan yang kita sampai itu Tuhan yang luar biasa. Nah, ilmu itu tadi juga kan saya diberkati semua dengan Pak Bram, Ibu Maya, Bu Presti, bahwa kita Tuhan sudah dilengkapi. Dunia ini sudah dilengkapi dengan segala apa yang kita butuhkan. Udah dari Tuhan ciptakan mungkin udah ada gitu. Nah, bagaimana kita menemukan itu? Tuhan memberikan kita pikiran, hikmat, dan sudah ada, tergantung kita mau pergunakan apa enggak gitu kan. Kata Pak Hari tadi kita belajar dan sebagainya. Dan kita tentunya ya kita harus lebih memperdalam. Ketika kita memperdalam firman atau kita lebih dekat dengan Tuhan, kita akan mendapat menikmati apa yang Tuhan sudah kasih buat kita yang ada di dalam dunia ini. Itu ada baik itu ilmu, kayak orang
Misalnya listrik orang nemuin, apakah itu baru orang nemuin, baru ada listriknya? Sarananya semuanya sudah ada, tinggal kita mau cari. Yes, Tuhan sudah penuhi gitu. Tinggal listrik atau apapun yang kita pakai sekarang ini, kita nikmati itu sudah ada dari istilahnya materialnya sudah ada, Tuhan sudah berikan semua, tinggal kita ketika kita ini dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, ataupun orang enggak ada, ketika dia karena sudah ada dalam kehidupan kita pun, itu dia untuk kita mencari itu gitu, maksudnya mendapatkan itu, tinggal kita percaya sama Tuhan, apakah itu dari Tuhan apa dari dunia, ya tentunya dari Tuhan. Ukurannya kan firman Tuhan, semuanya Tuhan sudah genapi, sudah taruh di dalam dunia ini untuk kita pergunakan. Nah, cara bagaimana untuk kita menemukan itu, ya kita mau belajar, tadi Pak Hari bilang. Itu sih aku sangat diberkati, itu sih, puji Tuhan. Makasih. Makasih Bu Maya. Ya. Ada lagi? Kalau tidak, kita akan tutup dengan satu pujian. Kita boleh nyanyi bersama-sama ya teman-teman. Biar YouTube-nya bingung. Ini lagu apa sih? Jadi nggak kena copyright. Oh gitu ya. Ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu yang ku alami di dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, anugerah Kau beri hari ini, Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Firman-Mu telah selesai kami baca, tetapi biarlah Firman-Mu terus berbicara di hati kami, Tuhan. Biarlah Firman-Mu terus bicara di pikiran kami. Biarlah Firman-Mu terus menuntun kami, membawa kami, Tuhan, kepada rencana-rencana-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah Firman-Mu ini menjagai kami, Tuhan, agar kami tidak tersesat, agar kami tidak jatuh oleh pengajaran-pengajaran, oleh berita-berita Tuhan yang semakin tidak mendukung untuk orang percaya kepada Tuhan. Tapi biarlah Firman-Mu terus melingkupi kami, Firman-Mu terus menjadi saksi bagi kami, menuntun kami di dalam berkata-kata, di dalam mengungkapkan pikiran-pikiran kami, di dalam melakukan segala tindakan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Firman-Mu pagi ini menyegarkan kami, memberitahu kami betapa
segala sesuatu itu berasal dari Tuhan, segala pengetahuan itu berasal dari Tuhan. Biarlah kami boleh menyadari agar kami tidak tinggi hati, agar kami tidak sombong, tetapi Amen. biarlah kami selalu rendah hati satu dengan yang lain, bahwa semuanya berasal dari Tuhan, dan Amen. melalui Terima kasih, kehidupan Tuhan kami Yesus. orang Haleluya, boleh Yesus melihat Tuhan. Kristus dalam kehidupan kami, dan Yes. biarlah kehidupan kami menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami, Tuhan. Amen. Di rumah kami, di tetangga kami, di komunitas Amen. kami, di tempat kerja kami. Biarlah semua yang kami lakukan itu adalah memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, sehingga Amen, orang Yesus. melihat Tuhan di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami menyerahkan hidup kami semua, rekan-rekan kami di Zoom ini, dan juga nanti di FB maupun di YouTube, ke dalam tangan Tuhan yang hidup. Dalam nama Yesus. Biarlah kami hari ini boleh melakukan tugas-tugas kami dengan baik, oleh karena pimpinan Tuhan, oleh karena Tuhan yang menyertai kami, oleh karena pengetahuan dan keterampilan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruhnya kehidupan kami, masa depan kami, mimpi-mimpi kami, keluarga kami, hanya di dalam satu nama-nama yang berkuasa dalam kehidupan ini di sorga dan di bumi. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Silakan Om Bram. Amin. Biarlah anugerah dan pertolongan Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus Tuhan, serta bimbingan penghiburan Roh Kudus menuntun langkah hidup kita sepanjang hari ini. Dan terimalah semua itu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Amin. Bram, kasih Bu Maya. Berkati. Makasih Bu Presti, Pak Hari, Pak Dadang. Tuhan Yesus sudah berkati semua. Selamat pagi Pak Hari, Pak Pendeta, Ibu Nela, Ibu Presti, Ibu Maya. Selamat Belinci, pagi semuanya. nggak kelihatan. Minta maaf saya terlambat masuk. Pak Hari aja lama nggak kelihatan. Kecapean. Sering kena bablas kalau ketiduran. Ada juga dulu kemarin itu keganggu sama nyamuk jam 2, jam setengah 3 gitu. Terus aku pikir nunggunya kelamaan, aku tidur, bangunnya bablas. Memang kalau musim kemarau nyamuk banyak. Iya, dulu Iya. ini saya mulai ini biasanya sih kita tenang-tenang aja tiap pagi bisa bangun gitu. Ini belakangan ini aduh pusing juga ya. Gitu. Ini teman-teman, saya mau kasih masukan, kalau kita berdoa untuk firman itu tugas kita merenungkan gitu. Kita bisa minta Tuhan untuk menanamkan firman-Nya dalam hati dan pikiran, tapi tugas kita untuk memikirkan dan menyimpan dalam hati gitu. Jadi kalau kita berdoa itu disebutkan aja supaya kita memikirkannya dan menyimpan dalam hati firman-Mu, supaya kita renungkan siang dan malam seperti perintah-Mu gitu. Itu yang bagus dari firman Tuhan tuh logika cara berpikir, informasi yang didapat dan roh yang ada di dalamnya itu bagus gitu, itu membangun sekali. Diucapkan ini ya Pak Hari ya? Enggak, kalau berdoa aja, tapi kalau merenungkan nggak usah diucapkan. Kita membaca dalam hati, tapi kita mengingat dan menyimpannya dalam hati atau mengingatnya itu sudah serupa gitu loh. Ingat peristiwa Maria dengan Gabriel nggak? Gabriel ini ceritanya ada di Lukas 2 atau Lukas 3 ya saya. Jadi pemberitaan tentang kelahiran Yesus, Gabriel bilang salam Maria gitu, penuh rahmat gitu ya. Nah, Maria mendengar berita dari Gabriel, menyimpannya dalam hati. Gitu. Kenapa lagi perutnya? Gara-gara itu. Apa? Gara-gara makan mie. Kok mie geprek? Pedas kah? Cabenya kan 2. Ya jangan dimakan cabenya. Kan enak cabenya. Tapi bikin sakit. Anaknya Pak Dadang. Iya.
Sarapan Pagi-pagi belum kesian, laporan. pagi-pagi makan cabai loh. Maaf, maaf. Saya lupa matikan suaranya. Jadi ini kayak deklarasi iman ya Pak Hari ya? Hanya kalau berdoa rame-rame, Bu. Karena itu untuk mengingatkan kita semua bahwa perintah Tuhan adalah untuk merenungkan Apa yang firman. baik, Tuhan berkati. Gitu. Kalau untuk kita lakukan sih kita bisa diam-diam gitu. Kita baca Alkitab, kita ingat-ingat, kita simpan, kita renungkan, kita pikir-pikirkan gitu. Ini maksudnya apa Tuhan? Kalau kita nggak mengerti, kita bisa tanya. Itu Tuhan nanti respon. Jadi Iya, Tuhan kita tuh Tuhan yang merespon gitu, bukan yang susah diajak bicara. Oh gitu. Baik, baik. Iya benar sih, kadang-kadang kita itu membaca Alkitab begitu Bagi ya. apa yang baik, bagaimana Tidak pagi ini. Zaman ini belum saya. masih intinya apa gitu loh, konteksnya itu apa, terus ini Alkitab ini bicara mengenai apa sih yang sesungguhnya Ya, gitu loh. Emang kadang-kadang Iya. kita seperti itu. Bu Maya masih on ya, Bu? Halo. Ibu Maya masih ada Pak. Iya. Kita masih rekod ya, nggak apa-apa lah. Oh iya. Nggak, tadi kan soalnya berdoa supaya berharap bahwa Tuhan firman Tuhan itu ini ya tapi maksud saya firman Tuhan itu kita yang tugasnya untuk merenung tuh ada di kita gitu, bukan karena Tuhan sudah memberikan firman-Nya, kita yang perlu memikirkannya gitu. Iya. Itu yang Jangan disebut minta dengan jangan minta siang Tuhan dan malam lagi ya? yang jangan minta Tuhan lagi yang jadi aduh. Bagaimana Pak Hari? Iya, jangan minta Tuhan yang ini suruh olah di dalam kita lagi gitu loh. Kitanya yang respon, itu respon kita dengan cara merenungkan, menyimpan firman Tuhan dalam ingatan gitu. Itu kita yang respon. Baik. Terima kasih Pak Hari buat masukannya. Iya, Pak Dadang. Kecuali nggak ngerti baru tanya Tuhan ya Pak Hari. Tanya Pak Bram. Iya Pak Bram, tanya Pak Bram. Tuhan pakai hamba-hambanya. Iya Pak Bram, Ustadz kita. Iya. Ustadz sekalian pendeta. Ustadz itu sama pendeta guru. Sama, iya. Maknanya kan pengajar. Guru. Saling ngajar. Iya, pengajar. Iya betul, maksudnya bisa jadi ustadz buat mereka, jadi pendeta juga buat kita. Ada Ibu Maya juga tuh. Ustazah. Pagi ya. Udah mandi kan? Salah. Siapa tuh? Ini pun lagi. Ya, sedikit yang bagus. Pak Dadang, itu pemandangan di Kalimantan ya? Oh, itu saya dulu waktu masih latihan Bu. Pagi gitu kan. Hai. Ya. Gitu kan. Apa ya? Maaf, saya izin pamit dulu ya. Soalnya mau ada yang kerja. Bu, kami juga sama. Pamit dulu. Iya. Oke, Tuhan Yesus berkati. Oke, Tuhan berkati Ketemu lagi semuanya. besok ya. Iya. Oke. Saya juga pamit. Iya, Pak Bram, Pak Dadang sama Ibu Maya pamit juga. Bu.
Makasih Pak Bram, tadi aku gantiin sama Pak Bram. Biasanya Pak Bram yang di Gua Hira kan, tadi saya yang di Gua Hira. Oh gitu ya. Iya, nggak apa-apa gantian Bu. Gantian. Oke, makasih semuanya ya. Ibu Maya, Ibu Linci. Oke, Pada oke, datang. oke. Tuhan Yesus sudah berkati semua. Bye. Amin. Bye. Kemana Bu Maya? Rekamannya kok udah dimatiin nih. Bu Mai. Waduh. Ibu. Waduh. Rekaman terus. Bu Maya. Tinggal kita dua sendiri. Oke lah, kalau gitu.
Semua udah keluar.